sekarang alhamdulillah mungkin karena doa dari ibu mungkin ya, Oke. sama doa dari istri juga gitu. Akhirnya ya sekarang ada di level yang tinggi sih enggak. Ini namanya di dalam keluarga Penda itu keluarga Mubadalah Penda. Saling melengkapi, saling memberikan keringanan beban domestik di rumah. Penda nyuci piring, Penda nyuci, lalu istri dapur, itu kan kesalingan, saling meringankan beban. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini edisi perdana Ronda dan Dakwah. Iya. Malam hari ini edisi kena piket nih, Penda. Jadwal piket. Jadwal piket. Jadwal piket. Di edisi perdana ini, Ronda dan Dakwah ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Namanya Tetangga jauh ya. Tetangga jauh. Pak Enda. Ngomong-ngomong, rumah sudah aman ya? Motor sudah dimasukin? Motor udah, Gerbang sudah aman? gerbang udah dikunci. Oke, karena akhir-akhir ini banyak sekali curanmor dan juga apa namanya tindakan-tindakan pencurian lagi marak. Mungkin akibat karena BBM lagi naik, Pak Enda. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi kita masih aman. Kita pengguna Pertalite. Ya, ngomong-ngomong, tema kali ini di Ronda dan Dakwah episode pertama. Kita akan perdana, semoga istiqomah ya. Iya. Biasanya nggak istiqomah sih. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Ronda itu penting. Oke, tema kali ini adalah ngomongin soal bekerja keras demi keluarga. Uish, Mantap kan? Iya dong. Amin. Semoga anak-anak kita bahagia, keluarga kita bahagia demi kita semua bahagia. Ya, Penda, ngomong-ngomong, aktivitas hari ini ngapain aja? Hari ini kebetulan jadwalnya sih kebagian piket ya. Iya. Karena piket itu ya seminggu sekali ya. Kalau jadwal rutinitas sih Senin sampai Jumat. Oh, oke. Senin sampai Jumat. Kebetulan kan ada rolling buat hari Sabtunya piket. Terus ya hari ini ya seperti hari-hari biasanya sih. Aktivitas ya mencari nafkah untuk keluarga. Wih, jadi Pak Enda ini posisinya seperti apa, Pak Enda, di tempat kerja Pak Enda? Kalau di tempat kerja ya alhamdulillah ya, berhubung udah ada mungkin tentang waktu ya. Kan kalau dihitung tahun sih udah mau ke tahun keempat ya. Wow. 4 lebih lah, mau ke 5. Jadi yang namanya pekerja kan dari bawah dulu, dari bawah. Sekarang alhamdulillah mungkin karena doa dari ibu mungkin ya, sama doa dari istri juga gitu. Akhirnya ya sekarang ada di level yang tinggi sih enggak, cuma sedikit dipercaya. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Keren. Selamat dong. Artinya semakin tinggi jabatan semakin sibuk dong ya? Bisa dibilang sibuk juga, cuma kan kita juga kudu apa ya, kudu inget lah. Semakin tinggi jabatan, angin pun semakin banyak bergoyang. Dalam arti ya ada tekanan dari sana dari sini gitu. Tapi kita syukurin aja lah. Kita syukurin. Ikhtiar kita dari pagi keluar untuk mencari nafkah untuk anak, untuk istri, keluarga, untuk ibu. Ya Bismillah aja lah. Bismillah lah ya. Iya dong, harus Bismillah. Kita harus berusaha. Iya, berusaha semaksimal apapun kita tetap berusaha. Iya. Jadi aktivitas harus tetap dilakukan. Harus tetap dilakukan. Soal hasil kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan. Istimewa. Tapi istri bekerja juga, Pak Enda? Istri alhamdulillah bekerja. Sebagai tenaga pendidik ya. Wow, iya. Mantap. Karena mungkin udah dari cita-cita dari dulu ya. Karena perihnya dulu untuk menggapai sekarang kan wah ya rada lumayan lah kalau diceritain gitu ya. Ya begitulah. Sekarang kita tinggal nikmatin hidup. Dan tak lupa untuk bersyukur. Intinya bersyukur. Jadi ngomong-ngomong, menurut Pak Enda, makna keluarga itu seperti apa sih, Pak Enda? Kalau keluarga tuh ya, kalau bagi keluarga saya sendiri ya, istilahnya tuh apa ya? Dimaknain sangat berharga sih. Karena keluarga itu ya istilahnya tuh dukungan ataupun doa ataupun semangat ya berasal dari keluarga sih. Karena mungkin didikan dari keluarga saya sendiri kan keluarga pekerja keras mungkin. Latar belakang di keluarga Pak Enda sendiri saya sendiri pekerja keras dan pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu juga
ya emang rada-rada sedikit menantang dan pahit gitu ya. Makanya dari pengalaman itu sekarang baru ngerasain yang namanya jadi kepala rumah tangga tuh ya kudu semangat, kudu ikhtiar dan ikhlas dan menerima apa adanya. Mantap. Tapi tadi menarik belajar dari keluarga Pak Enda sendiri. Kira-kira apa ingatan Pak Enda selama masa kecil sampai remaja sampai akhirnya Pak Enda belajar memaknai keluarga itu dari keluarga dulu. Apa sih latar belakang misal keluarga Pak Enda gitu? Kalau latar belakang kan emang dari keluarga pengusaha ya. Pengusaha. Pantesan ini. Karena ya alhamdulillah sedikit demi sedikit lah. Sekarang ya seperti yang dipakai nih CP Jaya. Istilah percaya sama CP Jaya ini. Jadi keluarga saya itu semuanya para berwirausaha, mulai dari ibu sendiri yang istilahnya tuh sebagai tombak ataupun inspirasi pertama lah, dan turun ke kakak pertama, kakak kedua, dan kakak ketiga. Mungkin saya aja yang loncat tidak berwirausaha gitu. Oke. Gitu. Karena mungkin udah ada jalurnya masing-masing mungkin ya. Mungkin saya pakai jalurnya jalur langit. Jalur langit. Iya, dan itu juga bisa dibilang apa ya? Satu momen dimana saya tuh udah ditinggal sama ayah dari umur 2 tahun lah. Wih, 2 kecil tahun banget dong. Iya, 2 tahun. Baru belajar jalan lah ya. Udah jalan lah ya. Udah lancar jalannya. Belum lancar. Oh, lancar. Oke. Karena mungkin ada sesuatu hal, jadi ayah keluar dari keluarga ibu. Jadi akhirnya dari semenjak 2 tahun ya sampai tamat sekolah sampai sekarang saya bersama ibu. Dan makanya saya memaknain kerja itu benar-benar kudu tulus, pekerja keras karena lihat dari ibu. Oke. Jadi Mbak Enda punya pengalaman di keluarga Pak Enda perceraian gitu ya? Apa gimana? Perceraian. Gitu. Oke. Jadi ya mungkin sebagai dari ilmu juga ya. Jadi istilahnya itu ilmu nyata ya. Jadi karena perceraian itu mengakibatkan ya yang saya rasain yang dulu-dulu gitu ya. Makanya saya memaknai bahwa pernikahan saya mudah-mudahan jangan sampai kayak yang udah-udah. Kita kudu jaga istri, anak, baik atau buruknya ya itulah yang dikasih sama Gusti Allah. Dan kita syukuri lah ya. Kita syukuri. Oke, luar biasa. Ada Kalau pengalaman pahit nggak Pak Enda di keluarga Pak Enda? di keluarga baru apa Keluarga yang waktu Pak Enda masih kecil misalnya, atau misalnya dampak dari perceraian Pak Enda merasanya seperti apa sih? Ya kalau boleh cerita sih ya rada-rada sedikit sedih ya, sedih. Karena dulu tuh masih ingat tuh ya teriang-iang tuh istrinya bahwa namanya mencari nafkah seorang ibu single parent gitu ya. Bangun tuh jam 11. Jam 11 tuh kita jam 11 malam. 11 malam. Tidurnya jam berapa tidurnya? Kalau tidur tuh jam 8 udah tidur. Oh, ibu itu. Ibu udah tidur jam Karena aktivitasnya di mana memang? Kalau aktivitas di malam kan jualan. Di pasar ya berarti ya? Pasar, oke. Jadi jam 11 malam tuh kita berdua tuh ya karena ibu ya sama saya ya. Berdua bawa dulu mah masih ada jual kayak apa sekempal apa ya itu namanya tuh pucuk makanan apa berupa sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran. Jadi si ininya ketela pohon tuh si daun ketela pohon tuh. Daun singkong lah, daun singkong yang daun singkong yang udah diiketin dengan harga dulu sih masih 200 perak mungkin. 200 perak kita masukin ke karung, setelah itu kita, jam 11 itu berangkat ke pasar. Karena mobilnya tuh maksimal tuh jam 12, setelah itu udah nggak ada mobil. Oh, oke. Jadi kita tuh sama-sama kudu ngikutin si jadwalnya mobil yang lewat. Oh, karena memang karena mobilnya emang transportasinya sampai jam 12 malam ya. Kadang kalau udah jam 12 malam kitanya kesiangan ya mau nggak mau dari
saya kan dari ujung Berung ya. Dari rumah makan Pak Ulun tuh sampai ke Pasar Raja Galuh itu ya jalan kaki. Kalau nggak ada mobil, ketinggalan Kalau udah mobil. ketinggalan mobil. Ketinggalan Mau nggak mobil mau ya. gitu. Dan itu Lewat jam 12 ya. iya, itu udah ngerasain lah. Hampir seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali jalan kaki. Yang kelewatan Yang gitu kelewat ya. Kelewatan. mobil itu, iya. Kesiangan lah. Kesiangan. Jalan kaki sampai ke sana, sampai di pasar. Ya ibu berusaha untuk kalau itu mau prepare dagangannya ya. Saya nemenin dan paling inget banget. Saya tuh suruh tidur di amparan. Jadi Pak Endah ikut ke pasarnya. Oh, Ikut oke. tidur. Karena di rumah udah nggak ada siapa-siapa. Cuma berdua kali ya. Cuma berdua. Karena 2 kakak saya tuh kebetulan waktu itu tuh kerja di Bandung. Oh, oke. Sebelum sekarang berwirausaha. Cuma ada kakek, tapi kakek juga kan rumahnya jauh. Jadi dari kecil sama ibu ikut ke pasar, cuma dikasih jalabia tuh. Jalabia. Jalabia ya, jalabia. Terus nanti jam subuh dibangunin terus pulang. Oh, oke. Ya semenjak itu sampai kelas berapa? Kelas 6 lah. Sampai kelas 6 ikut Kelas ke pasar SD, gitu. ikut Menemani ke ibu ya. pasar, menemani ibu. Dan lambat laun akhirnya saking udah pengalaman di pasar, udah kenal mungkin namanya juga dunia itu pasti berputar ya. Akhirnya ibu tuh dapat tawaran di satu tempat di depan Masjid Al-Hikmah. Al-Hikmah Raja Galuh, satu tempat kecil lah, ruko. Jadi ditawarin untuk jualan di sana. Masjid Agung ya. Masjid Raya Masjid Raya Raja Galuh. Ya. Cuma mungkin ya dibilang alhamdulillah momennya aja dibalik. Kalau kerja sih jam kerjanya dibalik. Yang tadinya jam 11 malam berangkat, ini jam 2 siang. Jam 2 siang udah prepare. Cuma beda jualan. Jualannya kebetulan yang setelah yang sayuran itu beralih ke nasi kuning sama gorengan sama kopi. Cuma mulainya dari jam 12 siang sampai jam 2 siang sampai jam 12 malam. Oke, tadinya sayuran, sekarang Sayuran, kopi-kopian, jabur-jaburan lah ya. Ya kayak warung apa ya? Warung pasaran lah kayak gitu. Dan itu sampai kelas berapa ya? Kalau ya lulus sekolah lah. Lulus sekolah STM. Oh, STM. Dari mulai SD kelas 6 lah. Lama juga ya. Lama. Jadi memang ibu profesinya jualan di pasar gitu Jualan ya. di pasar. Oke, itu momen yang paling diingat sama Pak Endah. Dan nggak bakalan lupa kayak sih. Nggak bakalan lupa karena perihnya, terus ya apa ya, kenangannya ya semuanya adalah di situlah. Karena cuma mungkin alhamdulillah cuma saya yang deket sama ibu yang ngerasain pahitnya dulu, ngerasain nyari nafkah ya. Terus alhamdulillah saya bisa sekolah SMP, bisa Karena perjuangan ibu. Dan paling inget banget tuh pas sekolah STM. Jadi STM tuh jam 5 tuh saya tuh udah karena nggak ada siapa-siapa ya udah prepare buat sekolah, tapi sebelum sekolah sempat bantuin ibu dulu goreng-goreng dulu sampai jam 6 setengah 7 baru berangkat. Oke. Dan yang paling diingat sekali tuh pas ya sebenarnya sih kalau orang lain sih kalau tahun-tahun sekarang mungkin ya gengsi dan malu ya. Ya kalau saya sih nggak memandang gengsi atau malu karena ya itu adalah ibu saya yang menafkahi saya. Ya saya juga ya istilahnya tuh ya udahlah. Itu kan karena saya jauh dari seorang ayah gitu ya. Pada saat itu suruh rapat orang tua. Oh, ada pertemuan orang tua di sekolah. Orang tua. Kebetulan ibu kan, jadi saya izin dulu tuh. Jadi saya izin dulu jam 8 baru bisa ke aula sekolah. Ya walaupun kostum ya banyak tepung, banyak apa. Di sana ibu juga ngantuk tidur, ya tetap saya temenin. Ya disitulah istimewa ya. Gitu. Makanya sekarang kalaupun
ibu bercerita, ya mungkin kalau ke anak yang lain ataupun ke saudara yang lain nggak bakalan percaya gitu. Tapi ya udahlah, biar itu jadi kenangan saya sama ibu. Makanya alhamdulillah, doanya sekarang yang penting ibu sehat. Amin, panjang amin, umur, amin. gitu. Ibu masih sehat sekarang ya? Alhamdulillah masih sehat. Oke, oke. Semenjak nikah tahun 2011 kayak sih ya. Nah, semenjak itu mulailah ada peralihan. Oh, Pak Indah menikah tahun 2011. 2011. Oke, Rumah oke, tangga oke. 2011, terus ada peralihan-peralihan dan sempat si jualannya itu diterusin sama saya. Oh, sempat sama Pak Indah. Diterusin. Cuma karena mungkin jalur langitnya saya bukan kewirausaha mungkin ya. Oke. Masih istilahnya tuh kudu kerja sama orang mungkin ya. Gitu. Jadi cuma kekuatan di 2 tahun, Oke, tahun oke, itu oke. nggak bisa melanjutkan, dan sampai akhirnya sekarang juga udah nggak ada yang lanjutin si usaha ibu. Usaha tidak melanjutkan usaha ibu. Iya. Nggak ada yang melanjutkan lah ya. Tidak ada yang melanjutkan karena Oke. ketiga kakaknya berarti ya kan saya 4 bersaudara nih. Ketiga kakaknya ya wirausaha semua, dikasih sama ibu nih di sini tokonya, di sini tokonya. Oh. Cuma saya aja yang apa ya, yang nggak dikasih. bukan dikasih, nggak dikasih, dikasih ada gitu ya. Cuma mungkin jalur langitnya saya kudu kerja ke orang lain gitu ya. Oke. Jalurnya mungkin kayak gitu. Tapi masih ada orang yang meneruskan lah, artinya ya kakak-kakak meskipun Masih ada. bukan di bidangnya ibu yang jualan di bidang. sayuran, jualan gorengan Iya. gitu. Oke, menarik. Dan ya disitulah ya apa ya, dijadikan pengalaman hidup ya. Dan motivasi juga jangan sampai pengalaman yang udah terjadi ke ibu saya terus ke saya, mudah-mudahan jangan sampai kealaman dengan anak saya. Oke. Jadi sebisa mungkin, sekuat tenaga mungkin, kita kudu pasti percaya dan yakin bahwa anak saya insya Allah bisa ngangkat derajat saya dan bisa sukses. Amin. Itu yang kemudian Pak Enda bekerja keras untuk Itu. untuk menggapai cita-cita. Iya, begitu karena ya. apa ya, pekerjaan mungkin dari segi berbagai macam pekerjaan udah pernah dilakonin lah. Dari serabutan, dari kerja gini gitu. Dan positifnya kita ambil pengalamannya aja lah. Pengalaman kerja ini kayak gini, kerja ini kayak gini. Dan mungkin udah suratan takdirnya saya kudu kerja ke orang mungkin Iya, digaji dengan orang gitu ya. Ya udah aja kita jalanin aja. Oke, menarik ya. Pak Enda kan ini tadi kenangan sama ibu. Kalau sama bapak gimana Pak Enda? Kalau sama bapak emang apa ya, sampai sekarang juga kalaupun diizinkan ya untuk istilahnya tuh hidup lagi, satu aja dulu tuh yang belum kesempatan sama bapak tuh pengen main ke rumah yang di Sumber Yang sekarang. Oke. Padahal posisi itu tuh saya tuh udah punya rumah di Sumber tuh. Oke. Bapak tuh meninggal 2015 kalau nggak salah. Oh, setahun lah ya, 15. setahun setelah ngambil rumah ya. Setelah ngambil rumah. Dan pengen tahu rumah yang di Iya. Sumber. dan itu juga saya bilang, Pak, saya udah punya rumah walaupun nyicil gitu. Dan itu tuh udah pengen itu tuh bapak tuh, karena berhubung keburu dikasih sakitnya juga udah setahun lebih lah, hampir 2 tahun ya. Kalaupun gitu ya, kalaupun sekarang permintaan buat bapak apa gitu ya, saya tuh pengen ajak bapak saya berkunjung ke rumah saya, bahwa inilah rumah saya. Oke. Udah gitu aja buat ke bapak sih itu ya, karena perjuangan bapak mungkin yang dirasakan sama saya ya bisa dibilang cuma 2 sih. Pertama ya karena namanya juga anak pasti nyari bapak, ya mintanya pas nanti wayahnya bayar SPP. Kalau Kita butuhnya gitu. Jadi kalau seminggu sekali sih ada, kadang ketemu di jalan habis nyari rumput, kan punya kambing gitu. Tapi momennya itu paling dah sana ke bapak kamu aja bayar SPP-nya, kayak gitu. minta uang gue. Minta uang. Oke. Gitu. Tapi tetap ya istilahnya tuh silaturahmi masih berjalan. Oke. Sama- Jadi Pak Enda tuh di usia berapa ketika bapak keluarga cerai begitu?
Ya masih kecil lah 2 tahun itu. Oh, 2 Tapi tahun. masih ingat gitu, masih terbayang gitu. Situasi saat itu ya. Situasi maksudnya tuh Perceraian si gitu. momen situasi yang ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, dan itu cukup untuk bapak saya dan ibu saya aja udah. Udah ngerekam lah kira-kira. Udah sampai sekarang juga kerekam. Malam hari jam 11-an lah. Ya Allah. Lagi tidur ya. Nah baru sekarang ngerasain namanya rumah tangga mungkin ya. Ada cekcok. Akhirnya mungkin karena udah, kalau tahun-tahun sekarang kan namanya bom waktu ya, udah waktunya duer. Jadi malam itu masih ingat, malam itu tuh di apa namanya tuh di satu malam jam 11-an lah. Jam 11-an tuh saya lagi tidur, diambil sama bapak saya di pangku, saya nangis. Terus ibu pakai kerudung, terus ngambil saya lagi di depan rumah. Di depan rumah, saya ikut ke ibu, udah gitu diambil lagi sama bapak saya. Ya jarak 5 meter dari rumah lah. Mungkin 40 udah ke rumah saya ya. Berarti di rumah yang kedua lah. Iya. Di situ tuh kayak apa ya, rebutan anak lah. Ya Allah, ih. Rebutan anak. Jadi ya Bayang mungkin ya. Dan itu momen-momen yang direkam sama itu kerekam, dan akhirnya makanya dari situlah mungkin bisa dibilang sakit hatinya ibu tidak bisa terobatkan sampai sekarang. Di situ gitu. Dan walaupun apa ya, kata-kata ibu tentang bapak gini mungkin karena ya itulah bapak saya, tetap aja kan saya menganggap itu bapak saya. Gitu. Ya di momen itu juga sekarang masih ingat lah. Dan yang terakhir pas karena anak butuh bapak ya, pas momen mau nikahan gitu. Saya ngasih tetap tahu. nyari lah ya. Tetap nyari lah Saya ya, ngasih tahu. Karena saya menangkap Pak Enda merasa berat ke ibu begitu ya. Karena ya ibu juga nggak udah kamu jangan apa-apa dari ibu, nggak juga. Jadi kayak waktu tadi ngasih SPP, kesempatan lah ya. Sana ke bapak kamu. Jadi pas nikahannya udah sok sana kamu rundingan ke bapak kamu. Barangkali bapak kamu ada rezeki ada apa. Ya alhamdulillah momen itu kayak dispesialkan lah sama bapak. Ini saya modalin kambing ini. Itu nanti bagi dia. Cuma ya kepengen bapak untuk kesini itu tuh udah nggak kesampaian lah. Itu yang kemudian kayak keinginan yang belum nggak tersampai lah. Kalau menyaksikan bahwa Pak Enda punya rumah nih gitu loh. Kayak kalau itu nyama apa ya, balas budi timbal budi. Iya. Membahagiakan lah kira-kira begitu. Nyampe gitu. Oke, Pak Enda sekarang rumah tangga di usia keberapa? Alhamdulillah tanpa kerasa. 2011 ya tadi ya? 2011 berarti 15 tahun. Ya enggak dong. Hampir 19 tahun. 19 tahun. Perasaan sih 15 tahun aja. Enggak lebih ya. Hampir, alhamdulillah. Iya, hampir mau 20. 20 ya? Iya, ya, anak saya juga udah mau SMP. Anak saya udah mau SMP, ya Allah. Oke, menarik Pak Enda. Nanti kita bicara lanjut lagi. Sekarang ngopi dulu. Ngopi dulu, karena bentar lagi jam-jam. Ini kan hampir 19 tahun di usia pernikahan ya. Sekarang saya pengen tahu gimana sih Pak Enda berbagi peran di keluarga setiap harinya. Mulai dari pagi sampai tidur sampai bangun lagi seperti apa Pak Enda? Relasi berbagi peran sama istri ya? Sama istri begitu. Kebetulan momennya emang setiap ya nggak kerasa udah mau 20 tahun ya. 20 tahun kan ada jenjang tahapnya tersendiri. Iya. Dulu sebelum punya anak ya, karena istri kerja saya kerja ya, rasanya masih ya belum ada komunikasi yang benar lah. Setelah ada anak ke-1 mulailah ada didikan dari orang tua, kamu kudu kayak gini, karena tetap sampai sekarang pun nasihat ataupun ilmu masih minta ke ibu. Ibu, karena setiap yang kejadian apa tuh tetap saya cerita ke ibu. Bu, ini kayak gini, ini kayak gini. Karena tetap
ilmu yang apa ya, ilmu yang utama yang pasti dan doa yang ijabah tuh ya tetap dari ibu. Karena ngerasain ya ibu emang berperan penting lah di keluarga saya. Ya kalau pembagian tugas mungkin ya seperti yang keluarga yang lain, tapi nggak tahu juga sih kalau keluarga yang lain ya. Kalau pagi-pagi ya bangun, kadang istri dulu jam 4 bangun, sayanya bangunnya terakhir. Tapi setelah itu mandi-mandi aktivitas, istri sholat ataupun apa, bikin bubur atau apa, sayanya keluar beli sarapan. Oke. Sarapan bareng sama anak, berangkat. Kerja terpisah kan. Nah, kerja terpisah, kadang kalau makan siang bareng, kalau ada rezeki ya. Kalau ada rezeki. Oke. Terus pulang ke Sumber karena aktivitasnya ya istri juga sore, saya juga kebetulan sore. Nah, momen di sorenya ini yang apa ya, yang dibilang seru, kalau seru mah. Momen pagi dan momen sore. Kalau momen pagi mungkin ngebangunin anak. Gitu. Ngebangunin anak kadang susah sama istri ya sama saya. Namanya juga anak kecil kan ya susah lah. Nah, momen yang paling apa ya, paling istimewanya sore. Sore itu istilahnya udah punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Gitu. Pas datang, istirahat semua, istri langsung ke belakang. Ke dapur. Ke dapur. Nah, sayanya di depan. Apa itu? Ya bersihin halaman. Oh, nyapu-nyapu. Terus nyuci. ngangkatin jemuran dulu. Oh, angkatin jemuran. Udah gitu nyuapin anak yang kedua. Nah, setelah itu beralih lagi. Saya ke dapur, istri yang ke depan. Jadi istri yang lipetin baju, saya yang nyuci piring. Wah, menarik ya berbagi gitu. peran di keluarga ya. Di situ, makanya di situ itu hasil kesepakatan apa memang kesadaran sendiri, Pak Eda? Sebenarnya sih tidak ada, istilahnya tuh tidak ada hitam dapat putih ya. Tidak ada mungkin ya. Karena saya juga menyadari lah kalau semuanya peran dilakukan sama istri, ya kebayang lah istri saya juga kan. Walaupun tetap saya juga kadang kalau pulang kerja tuh di kerjaan ada masalah ataupun capek ataupun apa, tapi kalau ya, di rumah, kalau udah sampai rumah mungkin apa ya, nikmatnya berumah tangga tuh di situ. Ya kan, secapek apapun, segimana di sana diomel-omel, ya kan sampai rumah mah ya udah lihat istri ngegelepak, capek, saya juga capek. Bu, kenapa? Capek ya, pegel ya sama. Ya kan? Ya masa udah masa istilahnya tuh ada kata udah sih saya tuh lagi capek lagi apa gitu. Timbulnya nanti kan yang enggak gitu. Ya udahlah. Karena dari dulu saya orangnya diem, udahlah. Enggak apa-apa. Artinya kerja-kerja domestik ya di rumah itu berbagai macam atas dasar kesadaran bahwa istri juga manusia, Pak Enda juga manusia. Jadi di dalam rumah tangga ini enggak semua dilakukan oleh istri. Itu keren. Ini namanya di dalam keluarga Pak Enda itu keluarga mubadalah Pak Enda. Saling melengkapi, saling memberikan keringanan beban domestik di rumah. Pak Enda nyuci piring, Pak Enda nyuci, lalu istri dapur, itu kan kesalingan, saling meringankan beban. Coba bayangkan kalau semua beban itu di istri semua, kasihan dong istri. Istri juga kerja, pulang ke rumah, udah capek, tiba-tiba harus memenuhi kebutuhan Pak Enda. Semuanya. Nah ini kan apa di dalam konsep sakinah mawaddah warohmah itu nggak dapat tuh Pak Enda. Boro-boro sakinah, boro-boro tentram, tenang, malah yang Anda istri dongkol. Udah capek, tiba-tiba harus ngeladenin Pak Enda kopinya, makanannya. Coba bayangkan kalau itu dilakukan oleh kedua belah pihak, Pak Enda beresin rumah, istri dapur, kan beban itu ringan jadinya. Dan percaya Pak Enda itu adalah mendapatkan pahala. Amin. Jadi Pak Enda mendapatkan pahala, istri mendapatkan pahala karena melakukan kerja-kerja bersama toh. Jadi ini yang dinamakan sakinah, tenang hatinya, tenang dalam keluarganya. Lalu setelah sakinah muncullah mawadah, kasih sayang, saling mencintai. Setelah itu rahmah, memberikan rahmat kepada keduanya. Itu yang dinamakan sakinah mawadah. Sakinah mawadah warohmah. Orang kadang-kadang lanyah ya, latah,
semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi urusan bikin kopi minta ke istri. Iya. Makanan istri yang nyiapin, baju istri yang nyiapin. Mana sakinahnya? Yang ada istri dongkol. Kira-kira begitu, Pak Enda. Dalam keluarga itu harus kita berbagi peran, harus kita saling memahami. Kalau ada masalah-masalah ya dimusyawarahkan, kalau ada apa-apa yang saling ridho begitu. Jadi kuncinya dalam keluarga itu antarodin, musyawarah, antarodin saling ridho. Misalnya Pak Enda punya sesuatu, punya masalah gitu ya, ya istri juga harus meridhokan itu, merelakan itu, memahami itu maksudnya. Lalu kalau ada apa-apa juga keputusan itu harus dimusyawarahkan antara istri dan Pak Enda harus sepakat begitu. Nah itu kunci keluarga bahagia. Luar biasa sekali Pak Enda pengalaman hidupnya, ya, pengalaman keluarga di keluarga, semoga menjadi inspirasi di keluarga-keluarga lainnya ya Pak Enda. Amin, amin. Sip, ya, mantap. Apa ya? Ya pokoknya mak, kita tuh ya harus menghargai lah, menghargai, memahami. Dan tidak semua orang juga bisa untuk berdiri sendiri lah. Iya dong. Saya juga bisa kayak gini kalau bukan dari doa istri. Istri juga berkat doa suami. Istri juga mungkin berkat ridho dari doa suami. Iya dong, begitu. Kalau ada satu lagi kata-kata yang keren Pak, dari Buya Husein. Aku adalah kau yang lain. Ush. Jika Pak Enda tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti. Jika Pak Enda tidak mau dikasih beban, juga Pak Enda jangan ngasih beban. Begitu. Jadi aku, kau adalah aku yang lain. Jadi itu itu kata-kata yang untuk mengevaluasi diri. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Begitu. Itu golden rule kata Kiai Husein Muhammad. Oke, terima kasih Pak Enda. Siap, luar biasa. Tos dulu dong. Amin. Semoga ini cerita dari Pak Enda menginspirasi keluarga-keluarga yang lain untuk selalu membahagiakan, untuk selalu saling berbagi peran di dalam keluarga. Dan ini kunci dari keluarga yang bahagia. Amin, amin, mudah-mudahan. Amin. Oke Pak Enda, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan di bulan ini kita dapat jadwal ronda lagi. Jadwal ronda lagi. Asik ya, dapat ronda nih. Kayaknya kita budaya ronda udah hilang nih. Udah hilang. Makanya ada ronda dan dakwah. Bye.